Kalian memang menantang kesaktian denganku. Baiklah, aku tidak akan mengampuni siapapun yang ada di sini, anjamnya. Keempat pocong mengerikan melompat-lompat dan hendak menyerang Ilyas. Angin kencang benar-benar terasa dingin dan menghembuskan aura negatif. Dokter itu agak gemetaran mendapatkan serangan. Nanda Ilyas, tetaplah berdoa semampunya. Baca ayat kursi dan surat Al-Falaq sebagai penjagaan, tutur Kiai Tapa. Wajah Atang hanya mengalirkan air mata. Tak berbicara apapun. Kesedihan dan kebingungan yang ditunjukkannya membuat Ilyas dan Ija ikut merasakan. Baik, kami akan menolongmu, insya Allah. Sekarang, pergi dulu dari sini dan jangan mengganggu warga lain, ujar Kiai Tapa. Atang mengalirkan air mata penuh harap, membalikan badan, melompat-lompat, kemudian melayang dan lenyap seketika, bersamaan dengan suara angin kencang yang berhembus. Yang terlihat hanya kabut putih terbang ke arah musola. Atang, jerit Ija yang histeris. Ija didudukan di kursi depan. Ilyas memberinya air putih yang telah diberi doa oleh Kiai Tapa. Ki Ageng Mayitan, ucap Ilyas tiba-tiba saja. Pak Kiai, arwah sebelumnya juga mengatakan hal yang sama. Minta tolong tidak ingin dibawa ke istana Ki Ageng Mayitan. Mak jadi semakin yakin dengan ucapan Pak Dokter. Di desa ini ada yang melakukan persekutuan dengan Ki Ageng Mayitan. Dan Atang yang jadi tumbalnya. Kita harus menyelidiki dulu kebenarannya, Mak. Jangan sampai bertindak gegabah. Kiai Tapa menyikapi secara bijak. Obrolan demi obrolan terus berlanjut. Sampai tak terasa, waktu subuh seakan cepat datang. Ilyas dan tamu-tamunya sengaja sholat subuh di musola. Dengan memulai ibadah itu, menjadi awal rencana menegakkan kembali dakwah yang sudah hilang di desa Sukaasih ini. Ruangan termaram, berlampukan cahaya lilin, bergetar hebat dan tercium aroma busuk yang menyengat. Suara-suara gaduh juga jadi bagian keanehan yang hadir. Dua orang bersila ditemani satu bayangan hitam tinggi besar. Ki Ageng memanggil kami. Pagi-pagi begini, apa yang terjadi? Tanya salah satunya. Kalian tahu, di musola itu ada kekuatan besar. Ini bahaya sekali. Istanaku bisa hancur dan kalian akan menanggung akibatnya bila itu terjadi, ucapnya yang geram. Kedua orang duduk bersila, gemetaran dengan kemarahan tuannya itu. Gelegarnya benar-benar membuat bulu-bulu halus berdiri dan menegang. Siapa Ki? Berani sekali orang itu. 7 orang, 6 laki-laki dan 1 perempuan. Ke-6 laki-laki itu bukan dari desa ini dan yang perempuan warga desa ini. 6 orang dalam desa ini, pikir satu orang yang duduk bersila. Warga di luar desa hanya dokter itu saja. Ia memang jadi duri dalam daging, harus dilenyapkan secepatnya. Bagaimana kalau pakai cara yang sama seperti pada Aslam? Kita tebar teror penyakit lalu adili untuk dijadikan tumbal, sesuai keinginan Ki Ageng, usul satunya lagi. Bagus juga, ucapnya gembira. Ki Ageng tak usah khawatir. Kami akan mengusir mereka dan mempersembahkan dokter itu sebagai tumbalnya. Ya, benar. Aku senang memiliki abdi-abdi seperti kalian. Bila berhasil, apapun permintaan kalian akan aku kabulkan. Tapi bila gagal, tanggung akibatnya. Aku akan menyebarkan anak buahku untuk membantu, ucapnya lalu menghilang. Sepasang mata lagi-lagi memperhatikan, bersembunyi agar tak disadari keberadaannya. Langkah beberapa orang cepat, hampir setengah berlari menuju musola di pagi-pagi buta. Mungkin mereka tak mau ketinggalan sholat berjamaah. Derapnya benar-benar memaksakan diri agar segera sampai. Mereka sampai, kemudian berhenti di depan musola. Diperhatikannya baik-baik. Di dalam, 7 orang sedang khidmat, melantunkan ayat-ayat Al-Quran dan mendengarkan ceramah dari salah satunya. Orang-orang itu buru-buru ke dalam. Apa yang kalian lakukan di sini? Tanyanya. Loh, Pak Ismat dan Pak Lurah? Tanya Ilyas. Ismat dan Hamid terlihat agak gusar dengan kelakuan mereka. Hentikan kegiatan ilegal yang kalian lakukan ini, perintah Hamid. Astagfirullah. Serentak tamu-tamu Ilyas menghela napas dan geleng-geleng. Maaf Pak Lurah, kegiatan ilegal, maksudnya apa? Pak Dokter kemari untuk penelitian.
Tapi apa yang dilakukan di sini? Malah membawa orang-orang ini tanpa sepengetahuan saya, ujar Hamid yang marah. Oh itu, kemarin saya ingin lapor, tapi Pak Lurah tak ada di kantor setelah pemakaman Atang. Rencananya hari ini saya mau menemui Pak Lurah lagi. Bukan hanya itu Pak Dokter, musola ini berkali-kali sudah saya peringatkan, jangan diganggu. Kalian malah berani mengadakan kegiatan terlarang di sini, tuduh Ismat yang marah. Kegiatan terlarang? Kami hanya melakukan salat subuh dan setelah itu tausiah subuh. Itu yang aku maksud terlarang. Siapa yang mengizinkan kalian menggunakan fasilitas desa untuk tausiah? Kalian pasti orang-orang radikal yang akan merekrut warga desa ini jadi seorang ekstrim dan penyebar teror, benar kan? Tuduhan Ismat semakin membuat geram Ilyas. Yang lain memperhatikan tak mengerti. Pak Ismat, jangan menuduh sembarangan. Kami bukan penyebar paham ekstrim, hanya melakukan pengajian biasa. Halah, mana ada penjahat yang mau mengaku. Ini harus segera diselesaikan. Pak Lurah tidak inginkan ada warga yang terlibat paham-paham mengerikan akibat ulah mereka. Astagfirullah, keji sekali tuduhan Pak Ismat itu, ujar Ilyas tersinggung dengan tuduhan kadus itu. Pak Lurah, silakan awasi kegiatan kami. Bila memang dirasa ilegal, kami juga siap bila semuanya menginginkan jalur hukum atas kegiatan kami. Tidak usah membela diri. Kegiatan ini sudah melanggar adat istiadat desa kami. Ngeyel sekali kalau dikasih tahu. Bukti nyatanya kan, Atang mati setelah berani mengganggu musola ini. Mana tanggung jawab Pak Dokter? Ilyas diam, tak bisa berkata apa-apa. Sangat sulit membuktikan perkara yang bersifat gaib dan tahayul. Ia kebingungan dengan jawaban yang harus diberikan. Pak Ismat, Atang bukan mati karena kutukan musola ini. Ija angkat bicara dan maju ke hadapan warga. Para warga dan sesepuh desa, kalian masih ingat dengan nama Ki Ageng Mayitan? Tanyanya keras. Warga spontan berbisik, mereka agak ketakutan dengan nama itu. Apa yang Mak Ijah bicarakan? Jangan ngaco, ujar Hamid merasa keanehan dengan Ijah. Semalam, arwah Atang datang. Mak baru tahu kalau pocong yang sering mendatangi rumah-rumah warga akibat kutukan itu. Mereka tersiksa dan meminta tolong agar tidak dibawa ke istana siluman Ki Ageng Mayitan. Dan kalian tahu siapa ia? Jelas Mak Ijah pada warga. Ijah, otakmu sudah dicuci oleh ajaran dokter sesat ini ya? Sindir Ismat seenaknya. Demi Allah, saya menyaksikannya sendiri. Semalam Atang datang dan mengatakan tidak ingin dijemput ke istana Ki Ageng Mayitan. Pungkas Ijah mantap. Keadaan semakin ricuh. Orang-orang saling berbisik dan berkomentar. Serta malah merasa ketakutan dan menginginkan adanya pelindung yang bisa menyelamatkan dari gangguan Raja Jin jahat itu. Mereka tahu sekali ulah siluman itu sesuai yang Ijah ceritakan. Raja siluman itu dulu menguasai hutan angker sebelum desa ini berdiri, yang senang menebar teror dan memangsa warga untuk tumbal kerajaan. Sampai Ustadz Aslam datang mengubah warga desa jadi lebih dekat dengan agama. Mereka jadi tak terlalu ketakutan dengan teror siluman, karena lebih sering menimpa kekuatan batin daripada harus memikirkan rasa takut. Namun, semenjak Ustadz itu meninggal, desa kembali harus merasakan banyak teror yang membuat hawa mencekam. Benarkah Mak? Tanya seorang warga yang berani bersuara dan maju. Demi Allah, kalau bohong, saya berani mengalami nasib yang sama dengan Ustadz Aslam, tegas Ijah tanpa ragu sedikit pun. Wajah Ismat amat masam dan tak bersahabat memandang Ijah. Ijah, kamu sadar dengan ucapanmu itu? Mau tanggung akibatnya? Ancam Ismat. Saya siap. Saya yakin dengan apa yang terjadi semalam. Atang sangat sedih dan tersiksa. Saya tidak rela ia dijadikan tumbal Ki Ageng Mayitan. Warga memusatkan perhatiannya pada Ijah. Mak Ijah benar-benar berani menjamin, tanya Hamid yang bijak. Namun ada raut tak suka yang disembunyikannya. Saya berani bersumpah Pak Lurah. Suara Ijah yang tegas. Baik, kita percaya saja dulu dengan Mak Ijah. Beliau masih dalam kondisi berduka. Bila terjadi apa-apa dengan desa ini, kita minta Dokter Ilyas dan tamu-tamunya yang bertanggung jawab. Hukuman mereka sama seperti yang kita tetapkan pada Aslam. Setuju? Ucap Hamid lantang. Warga manggut-manggut dan heboh. Namun Ijah kaget dengan keputusan itu. Hukuman gantung untuk Ilyas dan tamu-tamunya. Sama seperti yang menimpa Ustadz Aslam. Aduh, bagaimana ini Pak Dokter? Tanya Ijah yang cemas. Bagaimana Pak Dokter? Tanya Ismat tertawa licik.
Ilyas tak banyak bicara untuk keputusan hukuman itu, antara berani dan takut. Vonis itu tidak main-main. Kematian diinginkan sebagai tebusan atas mitos yang sedang berlaku di desa ini. Silakan saja, tapi kami juga meminta diberikan kesempatan untuk memperbaiki musola ini dan menguak siapa yang telah bersekutu dengan Raja Siluman itu. Kyai Tapa tampil dengan karismanya yang sangat berwibawa. Warga seolah tertarik dengan karismanya. Mereka tak berkata-kata. "Siapa kamu?" tanya Ismat. "Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya hamba Allah yang akan menegakkan tauhid di desa ini," ucapnya tegas dan berwibawa. "Heh, sombong sekali. Oke, baiklah. Nyawa kalian yang jadi taruhannya ya," ucap Ismat kemudian pergi dengan geram dan sangat tak menyenangkan. Tubuh memanas, terbakar emosi yang meledak-ledak. Tapi tak bisa dikeluarkan mengingat wibawanya sebagai sesepuh kampung akan cemar. "Baiklah, kami akan melihat pembuktian kalian. Kami beri kalian waktu 2 minggu untuk membuktikannya. Bila tidak, maka sesuai dengan hukum adat desa kami, kalian akan kami gantung di musola itu sebagai persembahan karena sudah kualat melanggar kutukan yang ada di desa ini." Hamid ikut menyusul Ismat dan juga beberapa warga, sedangkan sebagian lainnya masih berada di musola. Kebingungan dengan langkah apa yang harus diambil, percaya dengan pemimpin mereka atau Ilyas. "Bagaimana Pak Kiai? Ini tidak main-main. Saya rela kalau hanya nyawa ini yang menjadi taruhannya. Tapi kalau guru-guru semua, nyawa Pak Kiai lebih berharga untuk kemajuan umat," ujar Ilyas terlihat rada cemas dan ketakutan dengan perjanjian itu. Kyai Tapa hanya melemparkan senyum. "Nanda Ilyas, jangan takut. Bila Allah berkehendak, kematian bisa datang kapan saja dan dengan cara apa saja. Bila memang kami harus meninggal dengan cara fitnah seperti yang menimpa Ustadz Aslam itu, sudah jadi ketetapan Allah. Kami percaya Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi hambanya, dan kami yakin Allah akan menunjukkan siapa yang benar sesuai kehendaknya." Hela napas Ilyas mendalam. Kekhawatiran dan ketakutannya sedikit terobati setelah mendengar jawaban dari Kyai Tapa. "Ya Pak Kiai, saya serahkan semua urusan ini pada Allah," ucapnya. Kyai Tapa tersenyum puas. Mereka kembali masuk diikuti beberapa warga yang tertarik dengan tausiah yang diberikan. Matahari yang bersinar tak begitu menyorot, perlahan menjadi terik. Musola yang biasanya melemparkan hawa keseraman dan dingin, pagi menuju siang ini agak menghangat dan sedikit menghapus rasa seram yang ada. Beberapa warga dibantu tamu-tamu Ilyas membersihkan dan merapikan tempat ibadah itu. Wajah musola menjadi benar-benar rapi, meskipun masih ada beberapa bagian yang harus diperbaiki akibat terlalu lama dibiarkan kosong. Bayangan hitam tinggi besar berada di depan 2 orang yang sedang bersila. "Kalian tahu, istanaku mengalami banyak bencana. Ini semua karena musola itu. Warga kembali menjalankan ibadah. Kalian harus cepat mencegah agar mereka kembali tak beribadah di sana," ucapnya sangat marah. "Baik Ki, kami sedang mengusahakannya. 2 hari semenjak musola itu dibersihkan, warga jadi lebih senang menghabiskan waktu di sana. Mereka merasa aman bila di musola bersama orang-orang asing itu." "Aku tidak mau tahu. Ingat, kalian masih berhutang tumbal padaku. Dokter itu aku menginginkannya sesuai janji kalian." "Iya Ki, kami sedang mencari cara agar Dokter Ilyas terpancing untuk dijadikan tumbal. Ki Ageng tunggu saja yang sabar. Kami akan menumbalkannya sesuai keinginan Ki Ageng," ucap salah satunya. "Baiklah, aku akan menunggu janji kalian. Kalau ingkar, kalian jadi gantinya," ucapnya. Ia menghilang seiring dengan embusan angin kencang yang menerpa ruangan samar bersinarkan cahaya lilin itu. Musola desa semakin banyak dikunjungi. Warga merasakan ketenangan dan kedamaian setelah banyak mendapatkan pencerahan dari Kyai Tapa dan murid-muridnya. Mereka kembali bersemangat belajar mengaji dan melaksanakan salat berjamaah. Setiap malam, warga lebih memilih menginap di musola itu daripada di rumah atau pergi ke tempat judi kupluk akibat ketakutan dengan arwah korban kutukan yang masih gentayangan meminta tolong. Sempat beberapa kali arwah Anto dan Atang datang, tapi Kyai Tapa berani berdiskusi dengan arwah-arwah tersebut. Kemajuan luar biasa. Ilyas patut berbangga. Ambisinya saat pertama tiba di desa ini tercapai. Musola kembali berfungsi lagi sebagaimana mestinya. Alhamdulillah, hampir sepekan ini musola kembali ramai dengan jemaah dan pengajian. Meskipun alasan mereka masih sangat lemah,
Takut dengan pocong, kata Ilyas. Itu proses keimanan mereka yang belum begitu kuat, Nanda Ilyas. Kita harus tetap membimbing mereka agar sadar akan kekuasaan yang jauh lebih layak untuk ditakuti, yaitu Allah, ujar Kiai Tapa. Iya Pak Kiai, Allah Maharaja dari segala raja yang berhak disembah. Saya masih kepikiran sesuatu. Ilyas sedikit menampakkan raut heran bercampur ragu. Ada apa Nanda Ilyas? Sepertinya ada sesuatu yang mengganjal. Begini Pak Kiai, kemarin saya ziarah ke makam Ustadz Aslam. Aneh, di sana ada beberapa makam yang digali. Tak hanya saya, warga juga banyak yang melaporkan hal itu. Oh, kabar itu ya Pak Dokter? Tanya Ijah yang sedari tadi ikut mendengarkan obrolan. Mak kemarin dapat kabar dari Pak Kirman. Katanya ada orang yang menggali kuburan malam-malam dan bekasnya ditemukan pagi. Rata-rata kuburan yang digali berusia di atas 6 bulan. Warga sudah melaporkan ini ke Pak Lurah, Mak? Tanya Ilyas. Sudah Pak Dokter, tapi Pak Lurah malah berkata urusan ini kita serahkan pada pihak yang berwajib. Tapi sudah 3 hari tidak ada tindakan apapun. 6 makam rusak akibat ada yang menggali. Semakin yakin di kampung ini memang ada yang melakukan pesugihan. Aduh, kasihan Atang, malah jadi tumbalnya, ucap Ijah yang sedih. Itu juga yang akhirnya membuat resah warga, Mak. Warga jadi lebih betah menginap di musola karena takut dengan teror pocong yang menurut mereka memang dari korban pesugihan, bukan karena kutukan musola ini. Ya Alhamdulillah, di balik kejadian ini, warga jadi tidak menyalahkan kematian Ustadz Aslam sebagai sumber kutukan. Pak Dokter dan warga jadi rajin ibadah juga, ujar Ijah. Ini semua rencana Allah dalam menyadarkan warga untuk kembali padanya. Kita harus tetap mengusut pelaku pembongkaran makam itu. Nanda Ilyas, ini tidak boleh dibiarkan. Ajaran kita tidak pernah membenarkan adanya tindakan penistaan pada mayat. Membongkar kubur sama saja dengan tidak menghormati orang yang telah meninggal. Itu dosa besar, ucap Kiai Tapa. Iya Pak Kiai, saya juga berpikir ke sana. Yang membuat saya heran ya itu, apa tujuan sebenarnya menggali kuburan-kuburan yang usianya di atas 6 bulan? Ungkap Ilyas. Semuanya terdiam, tak bisa menduga apapun. Kasus yang terjadi akhir-akhir ini di desa Sukaasih menjadi teror yang menambah ketakutan. Kiai Tapa memajukan tubuhnya pada Ilyas. Nanda Ilyas, ini tentang Atang. Bisa kemari sebentar. Ijah melongo, begitu juga dengan Ilyas. Ada apa Pak Kiai? Sepertinya kita harus membongkar kembali kuburnya. Jelas saja, Ijah dan Ilyas kaget bukan kepalang. Baru saja Kiai Tapa memberikan petuah tentang larangan menistakan mayat. Tapi kenapa malah ingin membongkar makam Atang? Namun ia tak bisa mengatakan kebingungan itu. Raut wajahnya saja yang datar sedikit mengercit di dahi. Kiai Tapa mengerti ekspresi itu. Untuk apa makam anak saya dibongkar Pak Kiai? Ijah angkat bicara. Saya hanya ingin memastikan saja apakah itu benar jenazah Atang atau bukan. Saat saya didatangi arwahnya, ia banyak cerita mengenai keadaannya. Katanya ia belum meninggal. Itu hanya permainan dari Ki Ageng Mayitan untuk menipu tumbalnya. Mereka akan dibiarkan selama 40 malam berkeliaran di alam manusia untuk menebar teror. Lalu Atang, sentak Ilyas. Kita harus menyelamatkannya. Untuk itu, kita harus pastikan dulu jasadnya, karena itu penting untuk sukmanya kembali nanti. Seperti itu ya Pak Kiai, ujar Ijah. Hatinya sedikit bahagia karena ada harapan Atang akan selamat dari jeratan pesugihan Ki Ageng Mayitan. Mereka kembali hening, tak lupa lantunan sholawat menggema ketika menantikan waktu maghrib. Warga yang ada ikut bersolawat memuji junjungan Nabi semesta alam. Petang berganti maghrib, lantunan sholawat yang terdengar mulai berhenti ketika Kiai Tapa mempersilahkan salah satu muridnya untuk mengumandangkan azan. Lebih baik kita bersiap, waktu maghrib akan tiba. Pasti banyak warga yang akan salat berjamaah dan menginap di musola ini, ucap Kiai Tapa mengakhiri obrolan santai mereka. Wajah langit kembali menghitam setelah lembayung-lembayung sore menghilang di atas langit desa. Lolongan anjing liar mulai samar terdengar di sekitaran desa. Warga mulai berdatangan menuju musola untuk melaksanakan sholat berjamaah. Satu persatu jemaah berdatangan. Ilyas memperhatikan ada yang lain pada tubuh mereka. Mata itu tak henti-hentinya mengamati sekujur tubuh warga yang datang. Maaf Pak, sejak kapan ya ada bercak-bercak merah ini?
Ilyas memeriksa bercak-bercak merah seperti bisul dengan seksama. Tidak tahu Pak Dokter. Sejak 3 hari yang lalu sudah banyak begini. Awalnya hanya ada di tangan, lama-lama menjalar ke seluruh tubuh. Gatal sekali rasanya. Ucapnya menunjukkan bagian-bagian tubuh yang terkena bercak. Oh, 3 hari yang lalu. Apa mungkin Bapak memiliki riwayat alergi sesuatu? Saya tidak tahu Pak Dokter. Ucapnya terus menggaruk-garuk. Ilyas sepertinya mengerti akan sesuatu. Pak Dokter, saya dan keluarga juga kena. Apa mungkin penyakit ini penyakit kutukan seperti yang terjadi 2 tahun lalu sebelum Ustadz Aslam meninggal? Ucap salah satu warga. Hah? Penyakit kutukan? Iya Pak Dokter, 2 tahun lalu. Kami juga mengalami penyakit yang sama. Muncul bercak merah. Terus setelah 3 hari kulit kami bernanah, menjijikkan seperti mayat busuk, ucapnya. Ilyas mengerutkan dahi. Tidak mungkin penyakit kutukan, mungkin penyakit musiman. Kalau dilihat dari tanda-tandanya, kemungkinan eksim basah. Saya akan meneliti apa penyebabnya. Sebagai pertolongan pertama, akan saya bagikan obat anti alergi dan antibiotik. Mudah-mudahan saja Pak Dokter. Soalnya dahulu pun penyakit ini muncul saat Ustadz Aslam membangun musola ini dan banyak warga yang sholat. Saya takut karena sekarang sering sholat di sini. Ki Ageng Mayitan sebagai penguasa desa ini menyebarkan kutukannya pada kami. Astagfirullah, tidak ada yang patut kalian takuti kecuali Allah. Setiap penyakit pasti akan ada obatnya, ujar Ilyas menanggapi. Warga mengangguk-angguk, tak ada bantahan yang keluar. Setuju dengan ucapan Ilyas. Dari dalam musola sudah terdengar kumandang azan dari salah satu jemaah. Namun aneh, angin di sekitaran berembus sangat kencang. Para jemaah dibuat kaget dengan beberapa benda yang terbawa angin menghantam dinding musola. Jemaah di dalam panik bukan kepalang, tak hanya mendengar bunyi angin kencang, tapi juga ada suara-suara yang mula-mula terdengar samar. Setelah beberapa saat terdengar jelas, mengerikan, tak tahu berasal dari mana. Kalian sudah mengganggu wilayah kekuasaanku, ucap suara itu menggelegar. Jemaah berteriak histeris dan berkumpul pada satu titik. Bersembunyi di belakang punggung Kiai Tapa dan murid-muridnya. Mereka melangkah keluar untuk memastikan. Teriakan warga semakin histeris. Keranda mayat melayang-layang di luar, sesekali berputar-putar di sekitaran diikuti angin kencang. Warga terlihat amat panik dengan keranda yang terbang. Tidak dengan Ilyas dan tamu-tamunya yang terus-menerus melantunkan doa-doa dan takbir. Tak henti-hentinya melafalkan doa. Kereta mayat itu kemudian berputar dan semakin kencang melayang. Lalu terlempar ke tanah. Jeritan histeris makin menggelegar. Kalian berani menantangku? Suara menggelegar tanpa tuan. Terdengar lagi dan lebih kencang dari sebelumnya. Entah dari mana asalnya. Kabut putih tipis mendadak muncul setelah keranda terjatuh. Diikuti bayangan hitam tinggi besar muncul setelah kabut tipis berubah wujud menjadi 4 sosok pocong dengan wajah yang mengerikan. Ada yang berwajah busuk dengan banyak belatung dan daging yang mencair. Ada juga yang berwajah setengah tengkorak dan setengah daging busuk yang mengeluarkan darah. Ada pula yang berwajah hitam legam dengan mata yang memerah. Jemaah benar-benar tak tahan dengan penampakan itu dan terkulai lemah. Beberapa malah tak sadarkan diri. Bayangan hitam tinggi besar tak menampakkan wujudnya, hanya berupa cahaya hitam dengan mata merah menyala. Astagfirullah, apa itu Pak Kiai? Sentak Ilyas kaget bukan kepalang. Nanda Ilyas tidak usah takut. Itu wujud pengawal Ki Ageng Mayitan dan sinar hitam itulah Ki Ageng Mayitan. Mereka hanya ingin menakut-nakuti saja agar tidak ada warga yang melaksanakan salat di musola. Keempat pocong mengerikan melompat-lompat dan hendak menyerang Ilyas. Angin kencang benar-benar terasa dingin dan menghembuskan aura negatif. Dokter itu agak gemetaran mendapatkan serangan. Nanda Ilyas, tetaplah berdoa semampunya. Baca ayat kursi dan surat Al-Falaq sebagai penjagaan, tutur Kiai Tapa. Hembusan angin menerbangkan daun-daun kering di luar musola. Hawanya menusuk dan membuat tubuh menggigil. Ditambah rasa ngeri yang semakin membuat gelisah. Ilyas melafalkan doa-doa sebisanya untuk melawan hawa negatif yang menyerang. Kiai Tapa menengadahkan tangan, entah apa yang akan dilakukannya. Tapi dari telapak tangan muncul sinar putih memancar cukup terang dan langsung menerjang sosok yang muncul tiba-tiba itu. Satu persatu sosok itu merintih kemudian menghilang dari hadapan jemaah. Kalian memang menantang kesaktian denganku. Baiklah, aku tidak akan mengampuni siapapun yang ada di sini, ancamnya.
Giliran sosok itu yang mengeluarkan semacam aura hitam berkilat-kilat membentuk bulatan hitam, melesat hendak menyerang Kiai Tapa. Namun, dengan mudahnya sinar itu malah berbalik arah, kemudian kembali pada pemiliknya, dan letusan kecil membakar cabang pohon yang ada di depan musola. Bayangan hitam itu menjerit kesakitan dan tiba-tiba lenyap. "Alhamdulillah, ia sudah pergi," ucap Kiai Tapa. Tolong, kalian bawa orang-orang yang tak sadarkan diri ini. Kita harus segera meruqyah mereka agar energi negatifnya hilang." Ilyas dan beberapa warga menuruti perintah Kiai Tapa. Orang-orang yang tak sadarkan diri dibawa masuk untuk mendapatkan pengobatan secara ruqyah. "Semua sudah diselesaikan, dilaksanakan?" tanya seorang yang berada di ruangan temaram bersinarkan cahaya lilin. "Sudah, sesuai rencana. Dengan ini Dr. Ilyas tidak akan bisa berkutik. Dengan mudah warga akan terpengaruh, seperti yang kita lakukan pada Aslam," jawab satunya lagi. Kalau mengingat kejadian itu, jadi ingin tertawa. Aslam, dasar ustadz bodoh yang sangat mudah dijebak. Ia tumbal yang sangat menguntungkan. Kita berhasil mempengaruhi warga dari cara yang sekarang ini kan? Benar sekali. Warga kena penyakit kutukan menjijikkan sebagai bentuk provokasi dan menanamkan keyakinan bila ajaran yang dibawa Aslam itu sesat dan musola itu biangnya. Cara yang sama kita lakukan juga pada Ilyas dan orang-orang itu. Aku sudah menggali banyak kuburan untuk diambil air mayatnya, lalu menyebarkannya ke sumur-sumur warga. Tapi tidak ada yang sampai tahu kan? Tidak, aku bermain rapi. Akhir-akhir ini desa diramaikan dengan desas-desus pembongkaran makam. Warga jadi benar-benar mencurigai kita sebagai pelaku pesugihan dan bersekutu dengan Ki Ageng Mayitan. Desas-desus itu sudah sampai ke kelurahan. Semua bisa kita tutupi nanti dengan melemparkannya pada dokter itu. Kita sebarkan isu bila itu semua karena kutukan yang dilanggar. Strategi kita memang sempurna. Ki Ageng Mayitan akan semakin senang dan aku akan semakin kaya dan bertambah jaya. Mereka tertawa puas. Seseorang mengamati dan mencuri dengar obrolan mereka tanpa disadari. Kemudian mundur meninggalkan ruangan itu. Namun tak sengaja tubuhnya menyenggol pajangan piring yang terbuat dari perak. Ia buru-buru lari dari sana.